Ya saudara-saudara, berjumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa secara sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diperjumpakan kembali dengan Renungan Bina Iman, di mana kami akan ditegur, dikuatkan, ditopang, diarahkan melalui firman Tuhan saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami, dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, saya melihat sebuah gereja memasang spanduk besar untuk memperkenalkan kegiatan mereka, untuk mengiklankan kegiatan mereka. Hadirilah kegiatan kami. Nah, di situ ada foto. Ya, ada foto pengkhotbahnya, dan di bawah foto itu ada tulisan hamba Tuhan dari negara lain. Nah, ya kan? Kemudian diberi keterangan lagi nih, hamba Tuhan ini melayani di negara ini, melayani ini, melayani itu, melayani ini. Hamba Tuhan ini diberi kuasa untuk melakukan ini itu dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, dari poster tersebut kita melihat bersama-sama, kadang-kadang istilah hamba Tuhan itu dipakai kepada orang yang berjabatan secara khusus. Hamba Tuhan dipakai pada orang yang melayani secara khusus. Hamba Tuhan itu dipakai untuk orang yang dalam tanda kutip memiliki sesuatu yang khusus. Padahal saudara-saudara, kalau kita renungkan, kalau memang pendeta itu adalah hanya yang disebut hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan itu hanya untuk pendeta, hamba Tuhan hanya untuk pengkhotbah, hamba Tuhan itu untuk para penatua, katakanlah seperti itu. Hamba Tuhan itu hanya orang-orang tertentu yang memiliki jabatan khusus. Pertanyaannya adalah, kalau bukan pendeta, itu hamba siapa? Kalau umat yang menjadi Kristen selama puluhan tahun, itu pertanyaannya hamba siapa? Kalau itu ada orang Kristen yang itu memang tidak berjabatan apapun, nah pertanyaannya itu hamba siapa? Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan melihat bahwa yang namanya di dunia ini, yang namanya hamba itu menurut Paulus itu cuma dua. Ada dua jenis perhambaan menurut Paulus, yang itu dikatakan Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu masih hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada dua jenis hamba yang dikatakan Paulus kepada surat untuk jemaat di Roma ini. Yang pertama adalah hamba dosa. Artinya apa? Tuannya itu dosa, taatnya kepada dosa. Sedangkan yang kedua adalah hamba kebenaran. Kebenaran ini identik dengan Tuhan itu sendiri, yang diperkenalkan oleh Paulus.
Sehingga saudara-saudara, dua jenis hamba ini adalah hamba yang dijelaskan oleh Paulus. Pertanyaannya, hamba yang mana? Hamba dosa atau hamba Tuhan yang membawa kepada kebenaran? Yang mana itu? Cuma dua jenis. Kalau enggak hamba dosa, ya hamba kebenaran. Kalau enggak hamba kebenaran, ya hamba dosa. Cuma itu saja saudara-saudara. Sehingga kalau kita kembali lagi tentang istilah hamba Tuhan, kesimpulannya apa saudara-saudara? Kesimpulannya adalah hamba Tuhan itu bukan sekedar pendeta. Hamba Tuhan bukan sekedar pengkhotbah. Hamba Tuhan bukan sekedar PS, pastor, evangelis dan lain sebagainya. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Setiap orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan disebut hamba Tuhan. Sehingga saudara-saudara, hari ini ketika Anda dan saya berada di bawah Tuhan, mengikut Tuhan, berarti Anda dan saya adalah hamba Tuhan. Nah, konsekuensinya apa saudara-saudara? Nah, ini konsekuensinya. Ya. Di sini ayat 19, kalau kita sudah mengatakan bahwa diri kita adalah hamba Tuhan, orang yang memang setia kepada Tuhan, konsekuensinya adalah ayat 19 ini saudara-saudara. Ya. Yaitu apa? Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ada dua hal yang dikatakan Paulus di ayat ke-19 ini. Yaitu pertama adalah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan. Tubuh dipakai untuk apa saudara-saudara? Untuk memuliakan nama Tuhan. Mulut dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Telinga dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mata dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tangan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kalau kita ini memang hamba Tuhan, itu justru tubuh kita dipakai untuk kesaksian memuliakan nama Tuhan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya saudara-saudara. Mau kondisinya sulit, mau kondisinya dalam pergumulan, mau kondisinya dihadapkan pada masalah. Ingat, kalau kita ini hamba Tuhan, tubuh kita dipakai untuk memuliakan Tuhan. Apapun kondisinya saudara-saudara. Dan yang kedua adalah tubuh kita dipakai membawa kepada pengudusan. Semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin berproses, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Pengudusan saudara-saudara. Sehingga hari ini kita diingatkan, kalau namanya hamba Tuhan, otomatis tubuhnya untuk memuliakan nama Tuhan, hidupnya semakin hari semakin kudus, semakin memuliakan nama Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita bisa melihat kita ini hamba Tuhan atau kita ini sebetulnya hamba dosa, atau kita ini hamba dosa yang ngakunya hamba